Kita beralih ke topik terakhir soal politik ini. 2014 berat sekali, bagaimana panas sekali situasi politik dan ditutup tahun ini dengan fenomena banyak tandingan. Parpol tandingan, ada sampai DPR tandingan, bahkan ada gubernur tandingan. Bagaimana Presiden menangkap fenomena ini? Kalau kita ingin membangun Indonesia yang lebih baik, ekonomi kita lebih baik, seharusnya kita memang bersama-sama. Harusnya bersama-sama, bersatu dan bersama-sama. Karena persaingan kita sekarang ini persaingan antar negara. Kalau di dalam saja kita berkelahi, di dalam saja kita berantem, di dalam saja kita nggak pernah punya satu suara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rakyat, yang ada di masyarakat. Bagaimana kita mau bersaing dengan negara yang lain? Energi kita akan habis hanya untuk berkelahi. Padahal ke depan, tahun depan sudah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community. Ya. Kalau kita masih seperti ini, habis energi kita hanya untuk berantem berkelahi. Tapi harus ada inisiatif dari Presiden dong. Sementara ini ya kita masih melihat dulu. Tetapi kalau memang masih berlarut-larut, ya nanti kita akan acarakan untuk bisa duduk bersama, duduk satu meja, membicarakan masalah-masalah Indonesia ke depan seperti apa. Karena sekarang ini masyarakat sudah lelah. Masyarakat menunggu sebenarnya hasil kerja pemerintah ini apa ditunggu. Ya. Hasil kerja semua yang ada di lembaga-lembaga negara, lembaga tinggi negara ini semuanya ditunggu oleh masyarakat. Jadi mestinya kita berada pada fungsi masing-masing. Dewan, DPR ikut mengawasi, ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Kemudian juga nantinya dengan pemerintah juga dalam hal anggaran, budgeting juga digarap sebaik-baiknya. Memang yang namanya saling ngontrol, check and balance itu penting sekali. Tetapi sekali lagi masyarakat sekarang ini menunggu sesuatu yang konkret, menunggu sesuatu yang nyata. Jadi saya kalau boleh sebaiknya memang saya tidak usah berbicara banyak. Kami ingin bekerja sebaik-baiknya, kami ingin bekerja sebanyak-banyaknya, kami ingin bekerja pagi, siang, malam, sehingga kita ingin masyarakat segera melihat apa yang sudah kita kerjakan. Tahun 2015 Presiden sudah mengizinkan menterinya untuk datang ke Senayan kalau diajak rapat kerja? Karena dewannya sudah selesai, sudah rampung, dan sudah tidak ada kubu-kubuan lagi, ya silakan diundang kalau diperlukan. Jadi tangkapan Presiden sekarang tidak ada kubu-kubuan lagi ya? Menarik. Kalau yang kemarin misalnya datang diundang ke Dewan, kemudian datang ke sebelah sini keliru, datang ke sebelah sana juga keliru. Oleh sebab itu saya sampaikan, biar selesai dulu, nanti setelah selesai silahkan nanti datang. Ya. Kalau dari menteri-menteri, Pak Jokowi sudah punya catatan kecil terhadap kinerja dari para menteri selama 2 bulan terakhir ini? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu saya evaluasi. Ada yang mirip-mirip apa loh? Untuk semua menteri. Dan evaluasi itu akan kita lihat apakah sudah bisa mengirimkan hal-hal yang konkret, hal-hal yang bisa dirasakan, yang dibutuhkan oleh rakyat, itu yang terus kita catat, dan tentu saja nanti akan menjadi evaluasi pada suatu titik. Minggu terakhir sebelum meninggalkan Balai Kota, Pak Jokowi pernah mengatakan sama saya bahwa modal dari menteri saya itu nanti hanya 3 yang akan saya nilai. Pak Jokowi mengatakan kualitas, Pak Jokowi mengatakan deadline, Pak Jokowi mengatakan efisien. Masih itu tolak ukur dari para menteri ini? Iya. Kualitas, tepat waktu, dan efisien. Iya, terus saya sampaikan mengenai itu karena
dengan cara itulah kita bisa mengukur kemampuan, bisa mengukur kompetensi seorang menteri, apakah memang layak atau tidak layak untuk bisa secepatnya mengirimkan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya program yang konkret, program yang real, dan yang paling penting bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sudah kelihatan sekarang ya, kira-kira akan bertahan 5 tahun sama yang akan berhenti di tengah jalan ini. Ya, terus semuanya ada rapornya, semuanya akan kita evaluasi. Terakhir, ada reshuffle nggak Pak Jokowi? Tentu saja, kan setiap pekerjaan itu ada targetnya. Setiap menteri bekerja itu juga ada nilai rapornya. Tentu saja nanti akan ada evaluasi. Baik. Kapan? Ya, nggak perlu saya sampaikan. Baik, oke, Bapak Presiden, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Ya, wawancara eksklusif Putra Nababan dengan Presiden Joko Widodo tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Prime Time News kali ini. Tapi jangan kemana-mana, saat lagi Andini Effendi akan hadir dalam Trending Topics. Sampai jumpa.